Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Ade Yunita Cahya. Ade Yunita Cahya. Hadir, Bu. Ahmad Nur Zaman. Ada, Bu. Dihan Dita Martli. Hadir, Bu. Gustina Marnanda Putri. Hadir. Krisna Saiful Rahman. Hadir, Bu. Mariatul Kiptiah. Hadir, Bu. Baik, masuk semuanya ya. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen. Sedikit Ibu jelaskan dulu ya tentang manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Fungsi manajemen adalah untuk merencanakan, mengorganisasikan, serta menyusun sumber daya manusia, menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Tujuan dari manajemen adalah untuk mengontrol dan memastikan target dapat dicapai. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang sedikit mungkin. Nah, dalam suatu perusahaan terdapat berbagai aktivitas pekerjaan. Aktivitas pekerjaan ini dibagi dalam bentuk pembagian kerja. Pembagian kerja menimbulkan struktur organisasi. Struktur organisasi memperlihatkan dengan jelas bidang-bidang manajemen yang ada dalam perusahaan. Masing-masing bidang manajemen itu ditangani oleh manajer yang ahli di dalam bidangnya. Nah, manajer sendiri adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan aktivitas manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi yang bertugas dalam kegiatan produksi meliputi bagaimana bahan baku, bagaimana proses produksi, hingga penyelesaian produk tersebut dapat dilakukan secara efisien, namun tetap tercapai kualitas produknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada manajemen pemasaran yang berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Lalu ada manajemen sumber daya manusia atau yang sering disebut sebagai manajemen personalia yang diperlukan untuk membantu merekrut, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang di tempat yang tepat. Selanjutnya ada manajemen keuangan, karena semua bidang manajemen dalam perusahaan memerlukan uang dan modal. Manajer keuangan diperlukan untuk mengatur arus lalu lintas keluar masuk uang pada berbagai keperluan dan sumber dana. Dan yang terakhir adalah manajemen perkantoran yang digunakan untuk mengatur atau mengelola kantor agar tercipta kelancaran kegiatan administrasi. Nah, sampai sini penjelasan Ibu tentang apa yang dimaksud dengan manajemen, fungsi, tujuan, dan bidangnya. Jadi bisa dikatakan manajemen adalah sebuah seni dalam mengatur dan merencanakan sesuatu guna untuk mencapai sebuah tujuan. Sekarang Ibu akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai lebih. Nanti kalau mau jawab bisa sebutin namanya aja ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa manfaat struktur organisasi? Saya, Bu, Ade Yunita Cahya. Jawab, Ya, Bu. silakan Ade. Ada beberapa manfaat struktur organisasi, yaitu untuk membantu mencapai target perusahaan, untuk membantu dalam membuat job description karyawan, untuk membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas, untuk membantu mengurangi konflik internal yang terjadi dalam perusahaan, untuk membantu dalam meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas. Yang terakhir, untuk membantu dalam perhitungan sistem
remunerasi karyawan perusahaan, Bu. Oke, terima kasih Ade Yunita untuk jawabannya. Jadi ada banyak manfaat ya dari struktur organisasi. Ketika perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem operasional menjadi lebih efisien. Karena dengan adanya bagian tersebut, sebagai karyawan menjadi lebih dapat memahami tugas sehingga kinerja perusahaan lebih optimal. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi? Ada yang bisa jawab? Saya bantu jawab, Bu. Oke, silakan Bu Sina. Apa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi? Karena manajemen merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat yang tersedia semaksimal mungkin, Bu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Gustina. Perlu diperhatikan Ya, juga. sama-sama, Bu. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam mencapai tujuan perusahaan harus memperhatikan secara optimal terhadap kepentingan yang menyangkut kepentingan konsumen, penanam modal, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan juga supplier. Baik, anak-anak, karena waktu pembelajaran akan habis sebentar lagi, Ibu akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Semangat semuanya ya, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu.